warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tengah kolam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Lah makan? Belum. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diundang nasihat pernikahan jadi saksi, ndak dihitung tak berapa kali lah. Saking banyaknya, dari mulai di rumah, di hotel, pejabat, orang kaya, masyarakat, macam-macam. Tapi diundang acara 50 tahun pernikahan rasanya baru sekali kok. Ambo tidak ceramah, ambo tidak tausiah. Ambo diundang oleh Pak Haris sebagai bagian dari keluarga. Ambo datang setiap acara, momen-momen besar dalam kehidupan Pak Haris, dan puncaknya adalah malam ini, dan terus mudah-mudahan kebaikan-kebaikan di masa akan datang kita tetap bisa bersama insya Allah. Jadi malam itu nama acaranya 50 tahun, kalau bahasa langgamnya 50 years anniversary. Ada tuh 50 tahun usia pernikahan, setengah abad. Jadi sebenarnya nasihat dari Pak Haris untuk kita semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang malam bebini copek bebini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari 50 tahun ini? Pelajaran yang pertama adalah mesti copek nikah. Itu pelajaran yang pertama. Betul? Tadi yang mau tanya Pak Haris, Bapak umur apa? 73. Kini ulang tahun yang ke 50. Berarti nikahnya umur 23. 23 tambah 50, 73. Coba kalau nikah umur 30, ulang tahun yang ke 50, lah lupa mana bini awak, mana bini orang. Mohon maaf kalau ada yang lagu umur 80, 90, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad kau satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung mendengar ceramah hamba, balik meninggal. Jadi itu yang pertama. Iko motivasi, Pak Haris sedang memotivasi kita semua, khusus untuk yang lajang-lajang, yang gadi-gadi, copek bebini. Cemana? Siap? Yang nyobek siap, yang lah bebini pula. Jangan sampai terlambat, dunia sudah mau kiamat. Iko ndak lama lagi maulid Nabi lah abi, ndak lama lagi bulan puasa, ulun je bebini. Uang kalau bebini, lah bebininya dijagokan sahur bininya, diambilnya air, dipercikkannya, wake up my darling, wake up my honey. Kau belum je bebini, nak dibangunkan pakai mercon. Jadi malam ini Pak Haris sedang memotivasi awak, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ba'ah tuh ada dulu dosen kami di UIN,
Ambo tahun 1996 samo-samo kuliah di IAIN sama orang langgam namanya Ustadz Fadli Rahman, itu orangnya yang di muka protokol tuh, entah apa dipilihnya pula di situnya duduk. Kami sekelas dulu, ada dosen kami namanya Pak Munziri Ali. Jadi ditanyalah kami dek Pak Munziri Ali di kelas, tamat Mesir, dosen Pancasila, ya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah? Tahu kalian arti ba'ah tuh? Iya bertanya ke kami waktu itu di kelas. Tahu kalian arti ba'ah tuh katanya. Jadi kami jawab lah, ba'ah itu artinya mampu pak, bukan. Ba'ah itu artinya ba'ah membeli bareh, ba'ah membeli rumah, ba'ah membeli susu anak gitu. Kalau lah hendak ba'ah lagi babinilah gitu. Lah meninggal Pak Munziri Ali itu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah jadi mudah-mudahan awak doakan anak-anak muda yang hadir malam iko dibukakan Allah pintu rezeki, segera menikah dia insyaallah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau datang nanti anak lajang iko meminang, ibu terima apa tidak? Dari bunyi nampaknya susah masa depan kalian. Iyakunu fuqara, kalau yang datang itu fuqara, yughnihimullah, Allah akan cukupkan rezekinya. In ja'akun idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak gadismu itu dua, pandang dua, dinahu baik agamanya, wa khuluqahu baik akhlaknya, fazawwijuhu nikahkanlah ini. Ini banyak orang takwi menemo calon menantu dek inyo sekolah agama. Ustadz Fadli Rahman kami sama-sama di Fakultas Tarbiyah IAIN sekolah agama. Inyo nikah, ada anak, sampai kini masih duit. Ambo sekolah agama LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Sekolah agama, nikah, sampai kini hidup sehat. Kenapa orang takut mempunyai menantu sekolah agama? Dan 50 tahun itu bisa bertahan, di antara rahasianya Bapak Ibu adalah karena Pak Haji Haris adalah tamat dari pesantren Darun Nahdhah Bangkinang. Tuh kuncinya. Kalau susah dia tidak lupa Allah, kalau dia kaya dia tidak akan sombong kepada hamba Allah. Dan sudah kita lihat buktinya malam ini, buktinya nyata di hadapan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah ini ceritakan wahai Abdul Somad. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang nanti anak-anak lajang yang soleh, yang baik, yang tamat pesantren nih meminang anak Bapak Ibu, maka terimalah dia. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling rendah murah maharnya. Itulah yang paling bagus. Saya nih mewakili anak-anak muda dari Asosiasi Pemuda Minta Turun Mahar. Banyak orang-orang tua sekarang lebih mau anaknya makan di daun daripada makan di piring. Dikasih piring bagus-bagus, dipinang baik-baik, tak diterima. Orang baik tidak diterima. Datang penyamun, perampok, penjahat diterima hanya karena benda materi. Dibuka gorden nampak, kono nampak kamu dalam istikharah malam tadi. Dinikahkan, seminggu sesudah nikah menangi anak gadis, bongkak mata segodang bakso. Dek apa yang menangi? Dek apa menangi? Rupanya motor rental. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Pandanglah akhiratnya, dunia akan dapat. Tapi kalau dunia yang kau pandang, akhirat belum tentu dapat. Saya yakin dan percaya Ibunda Ratna dulu dan keluarga beliau memandang Pak Haris adalah memandang pada akhiratnya. Hari ini mereka dapat dunia akhirat dalam genggaman tangan. Allahu Akbar.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, jangan tepuk-tepuk tangan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana Ibu? Siap menerima anak-anak santri ini jadi menantu? Nah, baru agak ada perubahan. Tadi sunyi aja yang tanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang pertama. Jangan tunda-tunda pernikahan. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah. Kalau ada kawan, tetangga, sahabat yang belum nikah, jangan tanya, "Bilo ang begini, bilo ang begini, bilo ang begini." Ambo termasuk orang yang tidak pernah mengejek orang yang belum berbini, tapi ambo langsung ompek mato. Ada dulu senior ambo tanya, "Abang ado menengok perempuan yang cantik?" Itu tes pertama. Kalau nyusabi ado berarti sehat, tapi kalau nyusabi tidak ado itu bahaya. Ambo tanya, "Ado nampak perempuan yang cantik?" "Ado." "Di mana alamatnya?" "Alamatnya di Perawang." Langsung kami datang. Tahun-tahun 10 tahun yang lalu lah. "Besok kita ke sana." Wah, bukan langsung bangkit. Tidak pernah sekalipun ambo tanya. Di muka orang ramai, itu menurunkan, menghancurkan harkat martabat orang, malu. Di muka orang berbini, di muka orang nandak berbini, jangan cito bini. Di muka orang nandak belaki, jangan cito laki. Di muka orang nandak banak, jangan cito anak. Di muka orang nandak bermotor, jangan cito motor. Itu menyakitkan hati dia. Betul Bu? Betul betul Bu. Ngaku ambo termasuk orang yang menjaga perasaan orang lain. Maka begitu ambo tanya, "Ada nampak?" "Aduh." Ambo langsung datang. Ambo sebagai juru bicara, "Ibu, ini orang baik. Ibu punya anak gadis. Kalau ibu setuju, nanti keluarga akan meminang." Jadi nanti kalau ada kalian yang anak-anak lajang, jangan petantang pententeng dengan percaya diri datang ke rumah orang yang punya anak gadis. "Bapak, mau dibawa kemana hubungan kita?" Pakai juru bicara. Jangan awak suram. Cari ustadz, cari tokoh masyarakat, nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, dahannya tompek benaung, akarnya tompek beselo, batangnya tompek besandar. Nah, itu yang awak bawa untuk meminangkan awak. Ambo dulu gitu, kiai yang mau bawa untuk meminangkan ambo. Kalau kami bawa ustadz meminangkan kami, jangan. Nanti ambo nanti timo orang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Mudah-mudahan balik dari acara 50 tahun pernikahan Pak Aris dan Ibu Ratna itu, anak-anak muda awak pun makin semangat untuk melanjutkan pernikahan insyaallah. Semangat, semangat. Takbir. Yang bertakbirnya kalau berbini aja. Aku anak lah tigo, Allahu Akbar. Balik ke rumah ditanya dek bini, "Apa abang tadi bertakbir?" "Untuk anak kita mah." Itu jawaban laki takut bini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikut yang pertama. Yang kedua, apa pelajaran yang awak ambil dari pernikahan Pak Haris dan Ibunda Ibu Ratna? Mereka membuat acara syukuran tidak di hotel bintang 5, padahal duitnya banyak. Kalau nyo mau, dibuatnya hotel di Jakarta, di Bandung, Surabaya, bisa. Dibuat di Pekanbaru, bisa. Tapi dibuatnya di Langgam, di Danau. Tahsin apa tajwid? Tajwid idgham ifa gunnah qalqalah bila gunnah. Beberapa tahunan lalu ambo dibawa dek Pak Aris keliling pakai motornya. Ambo di sebelah, di belakang, supir di muka. Berkelilinglah kami. Nanti Ustaz Somad akan awak buat di Siko Politeknik pengolahan limbah-limbah sawit. Awak akan olah sodonya, minyaknya, kulitnya, batangnya, semua sampah-sampahnya. Ada Siko, pakarnya awak datangkan, iko gedungnya. Dan itu ditunjuknya, iko danau. Nanti awak akan keruk ini keliling, naikkan ke atas. Itu akan awak buat objek wisata supaya orang Pekanbaru jangan lagi jauh-jauh datang. Tompek camping anak muda, itu di danaunya Ustaz.
Nanti awak akan ke situ. Sampailah hari kok belum pernah mau dibawa ke danau itu lagi. Jadi dalam hati yang bidu mau dibawa Pak Aris kan. Cuma awak tentu sogan bertanya kan. Nak kan awak telepon bidu ke danau itu Pak. Rupanya ini menunggu momen 50 tahun kok. Dibawa nyambo malam iko dalam rangka 50 tahun lengkap dengan tumpengnya. Anaknya ada 3, cucunya adonan ketek-ketek, ambonan disuapnya. Bayangkan tuh kehormatan luar biasa. Al hayatu rihlatun qasiratun. Hidup kok adalah perjalanan yang singkat. Hidup ini perjalanan yang singkat, pendek, tidak panjang hidup kita ini. Kalau awak mati yang awak konang cuma satu. Apa dia? Az-zikrul hasan. La tabqa minha illa zikrul hasan. Yang awak konang adalah hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Insya Allah pertemuan awak malam itu akan menjadi kenangan yang baik. Insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Aris selalu membawa sesuatu balik ke kampung. Sekarang orang banyak merantau. Di mana sebulan kini sukses? Di Bandung. Di mana bulan kini sukses? Di Jakarta. Di mana sebulan kini sukses? Di Kuala Lumpur. Adanya balik ke kampung, indah. Kalaupun balik ke kampung hari raya menunjukkan motornya yang mahal, kaconya hitam, indah dibuka. Bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit. Pak Aris nyo sukses balik ke kampung. Ulang tahun pernikahan ke-50 balik ke kampung. Nyolah sukses di Jakarta, tapi nyo ingat uang kampung ambo, maka ambo mesti. Barulah awak paham kini kenapa waktu beliau jadi bupati, beliau punya program kesehatan gratis, pendidikan. Rupanya tadi baru beliau bukakan. Beliau menceritakannya setelah berhenti jadi tidak lagi jadi bupati dan pada ulang tahun pernikahan ke-50. Padahal mestinya itu kan bisa dulu bahan waktu kampanye kan. Tapi kini baru diceritakan. Kenapa saya buatkan kesehatan gratis? Karena dulu kami mengurus surat miskin. Kenapa saya buatkan pendidikan murah gratis? Karena dulu sampai cerita tak makan sekian hari tadi. Nah, ini semua adalah pelajaran-pelajaran. Ini motivasi bagi adik-adik, anak-anak semua yang hadir malam ini, para mahasiswa. Kalau kalian nanti berhasil, keberhasilan itu bawalah pulang ke kampung. Buatkan rumah Quran, buatkan pondok pesantren. Beliau membuat pondok pesantren. Ambolah datang ke situ. Dulu acara jambore dengan anak-anak pramuka. Beliau khususkan iko kebun sawit Ustadz Somad. Hasil kebun sawit iko untuk para santri khusus membaca kitab. Ambo besuo ada bapak-bapak di Pekanbaru, anaknya dikirim ke Mesir. Ustaz Somad, tolong nasihati anak ambo kok. Anak ambo kok ingin ke Mesir. Nanti balik dari Mesir, inyo akan menjadi kiai di pesantren Pak Haris. Iko yang mantap. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir malam iko sukses-sukses, kayo-kayo, kebun sawitnya sejauh mata memandang. Cukup untuk 70 keturunan. Dari bunyi aminnya macam tak yakin nampaknya. Amin. Tapi kalau sukses jangan lupa orang kampung awak. Setuju? Kumpulkan, bagikan santunan fakir miskin. Itu tadi Ustadz cuma 2 orang secara simbolis. Adapun yang mendapatkan amat sangat banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang mau didustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sore tadi yang mau dapat laporan, Ustaz, iko hujan di siko. Iya betul hujan. Hikmahnya ternyata supaya kita tenang sejuk malam ini. Bukan karena Allah ada tujuan tak baik. Semua yang dilakukan Allah itu ada hikmah-hikmahnya insyaallah. Hikmah itu yang mau kita petik malam ini, bahwa anak muda mesti bersemangat sekolah. Anak muda silakan merantau sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia tetap akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang.
dia akan kembali ke Kabupaten Pelalawan, kampung halaman, sungai yang cantik dan indah. Berdirilah satu kampung lengkap dengan masjidnya. Ambo pertama kali balik dari Maroko tahun 2008, ceramah di kantor camat Bukit Raya, diminta balik Ustadz Somad dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nanti bulan puasa ke kampung Ambo, bisa? Insya Allah Pak, bisa. Kampung kami ke Pak Ustadz di Kabupaten Pelalawan. Iya, Ambo datang. Nah, itulah Ambo balik dari Maroko, ceramah Pekanbaru. Kampung pertama yang Ambo kunjungi adalah Langgam tahun 2008, kinilah tahun 2023. Berarti 15 tahun yang lalu Ambo ceramah di Masjid Nurul Islam. Ambo waktu itu pakai ijazah LC dari Mesir, MA dari Maroko. Ambo sangkolah sodok kitab dibaca, tahulah. Ditanyalah di uang Langgam. Kau 50 tahun yang lalu, Ustaz Somad, boleh kami bertanya? Boleh. Kami di kampung Iko ada tradisi kalau ada orang meninggal, kami membayarkan fidyah solatnya pakai beras. Apa hukumnya membayarkan fidyah pakai beras untuk orang meninggal itu, Ustaz Somad? Itulah nandak bisa ambo jawab, balik yang buka-buka bau. Jadi kalau jamaah kini menyambut ambo, Ustaz, ambo tonton di channel Ustadz Somad itu kalau menjawab semua pertanyaan dijawab. Dona ndak bisa ambo jawab, cuma ndak diupload. Itu dulu waktu di Langgam. Balik ambo ke Pekanbaru, ambo buka balik kitab, buka, bau dapet. Rupanya itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berniat iktikaf 10 malam, tahu-tahu meninggalnya mati, disobeknya ke bininya, abang niat iktikaf deh, sesudah itunya meninggal, maka 1 malamnya bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah, maka 10 malam berarti 7,5 kilo. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu kemudian datanglah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengkiaskan solat dengan iktikaf. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar dengan 1 mud, maka sembahyang pun bisa. Riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ada dalam kitab ternyata, dan diamalkan di Langgam. Jadi sesudah ambo balik ke Pekanbaru, ambo tulis balik makalah, ambo kirimkan ke Langgam 50 tahun yang lalu. Apa maknanya? Orang Langgam pertanyaannya berkualitas karena mereka mengaji. Di tempat-tempat lain pertanyaan itu tak ada hubung kait sama ibadah. Ustaz Somad, saya mau tanya, dunia bulat apa datar? Apa hubungannya sama ibadah awak? Ustaz Somad, saya mau nanya, apa pertanyaan? Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuahnya siapa? Bongak loh. Nggak ada pengaruh ke ibadah. Jadi Langgam mereka memang dari dulu Masya Allah, uang nan merantau ke kota, baliknya bawa ustad. Coba bayangkan, andai orang Langgam nan merantau sukses di kota, tapi tidak suka sama ustad, tidak sekolah di pengajian, di pesantren, baliknya ke Langgam, maaf, cakap sogan menyabik dia banyak orang tua wak. Balik ke Langgam dibawa artis dangdut. Apa jadinya Langgam itu? Siap digoyang, apa patahan Langgam. Tapi alhamdulillah Langgam sampai kini masih dijago. Maka anak bapak ibu sekolahkan ke pesantren. Tidak ada keyboard tunggal, tidak ada lagu dangdut malam itu. Dan ada adalah grup hadroh. Apa nama grup hadroh? Az-Zumar. Namanya grup hadroh Az-Zumar. Ibu mau akikah anak, mau walimah, mau khitan, mau pindah rumah, mau selamatan, undanglah grup hadroh Az-Zumar. Hubungi nomor kontak berikut. Nah, boleh iklankan kalian. Masalah persennya nanti kita bicarakan. Siap?
Bapak Ibu, jangan lagi awak mengaji. Ini cara mensyukuri nikmat Allah SWT, duit di kampung. Yang ketiga, apa yang dilakukan dengan cara mensyukuri nikmat? Ini coba tengok, baca Quran, dipanggilkan qori'ah khusus. Iko qori'ahnya dari Kabupaten Pelalawan, dari Pelalawan, dari Dumai, pemain naturalisasi. Posan Pak Aris dulu, Kabupaten Pelalawan tidak perlu jadi juara Ustadz Somad. Waktu Ambo tidak jadi Dewan Juri MTQ Kabupaten Pelalawan, Ambo tidak perlu awak juara provinsi, tapi kalau korinya awak pakai dari luar, mesti anak-anak awak dari Kabupaten Pelalawan. Itu Sobik Pak Aris. Sebab dulu Bupati memaksa Kemenak, Pak Kemenak, kita mesti juara, maka cari kori-kori dari luar. Akhirnya Kemenak pun pontang-panting lah ke Jawa mencari kori. Sampai ke kabupaten dibuatkan KTP. Akhirnya kabupaten juara, provinsi juara, nasional Jakarta juara. Ketika dibawa ke luar negeri, ketahuan paspornya dua. Gara-gara apa? Gara-gara bupati memaksa Kemenak untuk mencari kori, dipakailah jemput kori, pemain naturalisasi dari Jawa, dibawa ke Siko. Akhirnya hanya untuk modal kampanye pemilihan bupati. Pak Aris tak mau. Pak Aris menyebut langsung ke Ambo, Ustadz Somad, kami hanya ingin juara kalau anak-anak awak. Terus malam Iko kok pakai naturalisasi? Malam Iko bukan MTQ, Besti. Malam Iko adalah hari kebahagiaan Pak Aris. Maka dipakailah qori'ah suara. Ini caranya nanti kalian. Apa yang dilakukan Pak Aris malam ini? Pelajaran bagi ibu-ibu yang malam ini pernikahannya sudah 49 tahun 11 bulan 28 hari. 2 hari lagi mau ulang tahun 50. Belum tahu. Pas ditanya dek lakinya, Mama gimana program kita? Kita serahkan aja pada Allah. Kau malam meko acuannya. Yang pertama, mesti hadirkan qori'ah untuk membaca Quran. Qori Pak Ustadz, bagus. Qori'ah, bagus. Lalu kemudian adakan santunan, bantuan. Da'watul fuqara, doa orang susah, la turat, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, menyia-nyiakan anak yatim. Di mana bapak anu ulang tahun pernikahan? Hotel bintang 5. Sampai hatinya ulang tahun bintang 5, uang kampungnya bintang 7. Apa bintang 7? Poning kepala, kaki kepala. Undang. Nih cara malam-malam ini. Apa yang diundang? Hadrah. Tapi Pak Ustadz pakai balon, pakai apa salahnya balon? Kok nampaknya balon kalau lebih 50 kok. Tunjukkan, nah, tengok masih ada surat nikah 30 Oktober 1973. Masya Allah, tabarakallah. Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Foto lama, foto baru, all new, before after. Nah, ini semua adalah bagian dari pelajaran diminta tausiah. Jadi nanti akan datang, walaupun nampaknya Ustadz Somad ceramah tausiahnya di Langgam di Kabupaten Pelalawan, tapi kok direkam videonya hidup kan? Oh, lu bertanya dulu. Nah, ada kamera, banyak ada kamera. Sebab Iko aja yang searah 3 kamera. Sampai Iko nang ketek khusus untuk TikTok. Sebab pernah ambo tausiah lupa membawa kamera, rupanya banyak kamera situ. Selesai acara, bertanyalah tim panitia, mohon maaf kami tadi lupa membawa kamera, bisa saya minta kopian mau diupload? Mohon maaf Pak, itu tadi kameranya mati gitu. Kenapa kalian pasang banyak-banyak? Untuk pencitraan aja gitu. Kok enggak? Itu mau kamu tanya tadi,
walaupun nampaknya saya tausiah dilanggam, tapi ini menjadi contoh bagi seluruh orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura yang akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-50-nya. Tirulah macam yang dilakukan Pak Aris malam ini. Sudah ada acuannya, contohnya insya Allah. Ini tinggal mengikut saja. Datang, kalau perlu datang studi banding ke Danau Tajwid. Pocao, bagaimana cara membuat ulang tahun pernikahan ke-50? Tumpengnya itu yang dipotong, disuapkan ke mulut siapa, itu tidak mesti kambo. Yang lain-lain itu tadi hanya penghormatan dari Pak Aris. Kumpulkan anak menantu, cucu, jamaah. Alhamdulillah malam ini berdatangan. Ada yang datang dari Bunut, betul. Ada yang datang dari Rumbio. Ada yang datang dari Tembilahan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang datang ini semuanya langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengaitkan derajat insya Allah. Semua dosa-dosanya ketika dia berdiri, karena majelis awak majelis ilmu, majelis kita majelis zikir, majelis kita adalah majelis mengingat Allah. Maka kata Nabi, turun malaikat ketika orang bubar dari majelis ilmu, kata malaikat, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa kamu sudah diampunkan. Nanti bila selesai awak ditutup nanti dengan doa, toga awak balik, semua dosa kita dihapuskan insyaallah. Tapi ingat, yang dihapus itu dosa, bukan utang. Balik dari siko, besok ditagih uang, cendu apa utang uang, semua sudah dihapuskan. Tidak ada musafir. Insya Allah video tausiah ulang tahun 50 tahun pernikahan Pak Aris dan Ibunda Ratna, awak Pak Ustadz kemarin Ustadz nonton, kami lupa nengok streaming. Memang tidak ada signal, kami tak bisa datang Pak Ustadz. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tengoklah pertemuan malam ini kok. Ada silaturahimnya. Kalau tidak dibuat acara kok, mana mungkin ambo bisa duduk di samping Pak Wakil Bupati? Betul? Beliau sibuk, ambo sibuk. Ambo datang, beliau kadang poi. Beliau datang, ambo pula tidak datang. Bisa jumpa sama Pak Ketua DPRD, sama Pak Kapolres, sangat ingin jumpa. Pak Kapolres menawarkan supaya pengawalan dari rumah ambo. Kata ambo, tak usahlah, susah. Jadi tunggu aja ambo di Simpang Langgam. Jadi kini asal Bapak Ibu dengar suara wiu, 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 wiu. Dulu waktu awak ketek kan kalau ada itu uang mati kan. Kini asal ada itu Ustadz Somad, dikawal oleh bapak-bapak polisi. Pak Kapolres ingin jumpa, rupanya mendadak ada pertemuan Kapolres dan Kapolda di Jakarta. Akhirnya kita langkah rezeki, pertemuan maut, akhirnya kita dipertemukan malam ini. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Ulang tahun 50 pernikahan Pak Aris yang mempertemukan kita. Itulah silaturahim awak malam ini kok. Maka pertemuan kita malam ini insya Allah memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Ustaz Abdul Somad Iko kalimatnya menyenangkan hati awak. Itu hadis, bukan kata apa. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, makalah rajin-rajin menyambung silaturahim, makan. Tadi yang bawa di dalam disediakan Pak Aris, Masya Allah, ada gulai, ada udang, tidak usah lambat ceritakan, meniti air nanti kan. Ndak ambo ambil udang, terlalu godang pula. Ndak diambil daging, akhirnya ambil pilih makanan yang ketek tapi mengandung ratusan ribu apanya, tolo ikan. Ketek segadang iko, tapi di dalam itu awak makan ikan. Biasa kalau ibu memotong ikan kan dibuang siripnya, dibuang. Kalau makan tolo ikan, sodonya awak makan, habis sodonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dengan silaturahim
murah rezeki, panjang umur, dapat pelajaran, dan dengan silaturahim hilang suuzon. Yang orang selama ini suuzon, ambo Pak Ustadz, kalau menengok orang nampaknya wajahnya seram, di mana orang tengok? Di balehu. Oh iyalah. Tapi begitu jumpa, Masya Allah, tabarakallah. Malam ini alhamdulillah kita berjumpa. Pertemuan begini mesti sering kita lakukan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, potang belimau, apa lagi? Menyambut tahun baru hijrah. Itu hanya sampulnya saja. Isinya di dalam adalah silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan yang selama ini terputus silaturahimnya malam ini tersambung balik insyaallah. Amin. Ini Kabupaten Pelalawan ini aman atau tak aman? Aman. Danau Tajwid ini aman. Tak ada kerusuhan. Tidak ada kejahatan. Kenapa mesti dipagar pakai pagar bosi? Pagar bosi, pakai polis lain, dikawal. Nanti kalau ada orang yang menengok, ini kenapa lah mesti pakai pengawal? Ustaz Somad ini kan bukan pejabat, orang biasa. Kenapa mesti ada pakai busi, polis lain, dikawal kanan kiri? Itu untuk menghindar dari serangan emak-emak garis keras. Mereka membawa anaknya malam ini, anak ketek di bangku, padahal hujan. Mudah-mudahan sehat-sehat anaknya insya Allah. Mereka ingin mengenalkan anaknya dengan ustadz. Mereka ingin menunjukkan anaknya kepada kebaikan-kebaikan. Maka semua rahmat yang turun dengan berjamaah ini melimpah jugalah ke anak-anak kita. Selamat anak kita dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari ganja, selamat dari pil anjing gilo, selamat dari lem kambing, selamat sehat walafiat dunia akhirat, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Amin. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Pak Haris tak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari sesuatu, jangan berhenti. Fansab, pindah ke aktivitas yang lain. Dulu beliau bisnis. Apa kata Pak Aris? 7 kali yang mau jatuh bangun Pak Ustadz. Naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Sampai akhirnya sesudah lahir anak perempuan saya ini, barulah stabil Pak Ustadz. Jadi kalau ada yang baru jatuh 2 kali, masih ada 5 kali lagi. Pak Aris jatuh 7 kali, naik, jatuh, bangun. Lalu kemudian jadi bupati 2 periode, tapi tidak berhenti. Selama nafas masih berembus, selama jantung masih berdetak, selama kaki masih bisa melangkah, maka jangan pernah berhenti. Fa iza farauta fansab, selesai lanjutkan lagi. Oh, jadi Pak Aris habis jadi bupati ini jadi apa? Beliau insya Allah akan jadi DPR RI utusan Riau di Senayan insya Allah. Amin. Bapak Ibu udah nampak balihonya? Udah? Ambo belum. Dek kolam malam nggak nampak. Nah, jadi nanti gunakanlah hak suara pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk pagi itu jangan menakik gotah dulu, jangan menangkap udang dulu. Habis main subuh langsung ke TPS. Sampai di situ dek tanya dek Satpol PP, mau kemana Bu? Mau mencoblos. Panitia belum siap Bu, jam 8 mau buka. Ambo orang pertama. Nah, jam 8 gunakan hak pilih. Itu adalah pesta demokrasi. Kalau Tuan pergi ke Paris, jangan lupa membawa kain. Kalau ada orang tua kita Pak Aris, untuk apa pilih yang lain? Nah, cocok. Itu bau dapet tadi Pak tuh. Orang yang kita kenal, yang kita tahu, orang baik. Orang lain awak belum tentu.
Iya Buya, ini memang uang awak, tapi ndak adonyo bagi-bagi duit. Ini bukan ndak berduit, ini ndak mau awak makan duit tak baik. Tapi ini uang yang itu membagi duit banyak, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Duit, ambil duit ini, milih, tetap pilih Pak Aris. Iya Buya, tapi ambola disumpahnya tadi. Tadi habis main subuh datangnya ke rumah, disabitnya, ibu ambil duit nih bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, ambil aja duitnya, puasa 3 hari untuk membayar sumpah itu. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Uang kau setuju aja. Ambil duit. Iyo kan di uang lalu kan di awak. Betul. Tapi orang Kabupaten Pelalawan, uang langgam, orang kaya-kaya tak mempan dikasih duit. Betul. Dikasih 50.000 tak bergeming, 500.000 upil, 5 juta kecil, sawit kami luas, dikasih 50 juta telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Buya potongkannya Bi, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Betul. Yang penting pilih uang awak, saudara awak, uang kampung awak, tak salah lagi. Tapi duitku godang Buya, haram. Kalau awak bagi 2, makruh. Sekali haram tetap haram. Jangan saya dibawa uang, tunggu, saya istikharah dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak mesti tajam, gunakan pandangan, dengar baik-baik, tengok baik-baik, pikir baik-baik, karena ini untuk kemaslahatan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning, Indonesia 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat yang adil, yang amanah, insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran. Jangan pernah merasa puas. Ini sekarang banyak anak-anak muda karena sudah ngaji, sudah hijrah, sudah tobat, meninggalkan dunia. Padahal dia masih hidup di dunia. Bawaannya mau mati aja. Pas ditanya, gimana bro? Gimana visi misi ke depan? Ambolah mau mati Pak Ustaz. Ini namanya orang jompo terjebak di tubuh orang tua. Pak Aris umurnya 73 tahun, tapi semangat hidupnya masih semangat anak muda. Ini menunjukkan bahwa umur itu bukan masalah angka, tapi umur itu masalah rasa, Beb. Maka ambo kalau ditanya orang, Ustaz Somad umurnya berapa? 27 kan. Kok 27? Perasaan ambo 27. Karena umur bukan masalah angka, tapi masalah. Ambo 2 kali yang bertanya Pak Aris tadi, berapa umur Pak? 73. Ambo tengok 73. Muka macam 53. Tapi tak mungkin 3 tahun nikah. Ulang tahun yang ke-50. Artinya apa? Beliau insya Allah sehat walafiat. Belum pernah saya dengar kabar yang tak baik. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau. Alhamdulillah beliau sehat, semangat. Dari waktu jadi bupati dulu, kini semangatnya sama, langkahnya sama, suaranya sama. Awak doakan beliau panjang umur, sehat badan. Yang membuat kita semangat itu adalah cita-cita. Kalau sekedar pribadi lah cukup dah. Kalau untuk anak menantu keluarga sudah cukup. Lalu untuk apa lagi duduk di parlemen memperjuangkan masyarakat Riau di Senayan? Perlu atau tak perlu? Untuk apa Ustaz Somad bicara ini? Karena orang baik mesti duduk di tempat yang baik, memperjuangkan kebaikan-kebaikan dari pusat, dari Jakarta untuk Riau. Riau ini negeri terkaya se-Indonesia. Ibu bapak percaya? Terserah, tidak percaya amat sobi saya. Minyak yang paling berkualitas nomor 1 di dunia adalah minyak Minas. Cari di internet. Minyak terbaik di dunia, minyak dari Minas. Minas itu di mana? Riau. Digali tanah
ditemukan batu bara bertruk-truk diangkat dari Indragiri Hulu, dari Kuantan Singingi. Di dalam tanah ada minyak, ada batu bara. Di atas kelapa sawit terluas se-Indonesia di Provinsi Riau. Itu aset kita. Tapi hasil ini dibawa ke Jakarta. Karena kita bukan kerajaan Siak, kita bukan kerajaan Pelelawan, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil kita ditarik ke Jakarta. Setelah hasil minyak, hasil batu bara, hasil sawit, hasil gotah ditarik ke Jakarta, siapa yang bisa menarik duit itu lagi dari Jakarta turun ke Riau? Kalau bukan, kalau hanya orang yang pak angguk-angguk, macam mesin sedot angguk, mesin angguk, tak bisa. Dia mesti orang yang struggle, mesti orang yang berjuang untuk mengambil duit Riau yang ada di pusat supaya turun balik ke Riau untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Paham? Jelas? Terus Ustadz Somad jadi apa? Saya sampai mati tetap jadi ustadz. Saya bukan orang politik, tapi saya mensupport orang-orang Riau yang baik-baik untuk duduk di parlemen memperjuangkan aspirasi 6,7 juta penduduk Riau. Aceh 5 juta, Sumatera Barat 5 juta, Sumatera Utara 15 juta, Jawa Barat 50 juta, Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Riau 6,5 juta. Maka orang-orang yang memilih ini, maka saya selalu mengarahkan supaya jangan sampai minum susu kambing tapi susu sapi. Sapi punya susu, kambing punya nama. Paham? Bukan orang Riau yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau. Nah, jadi dalam hal ini saya di mana-mana selalu menyampaikan hal-hal penting ini. Ibu-ibu kalau bawa sepeda motor mau belanja beli kangkung, mata hati-hati. Tetap tengok jalan, tengok jauh baliho. Maka jangan bapak-bapak marah kalau menengok ibu-ibu sain kiri belok kanan, karena dia kurang fokus. Baliho ke kiri, rupanya nak beli sayur ke kanan. Tapi hari ini suara yang paling menentukan adalah suara ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena semua orang mencari ibu-ibu. Kalau ada 100 bapak-bapak mendengar ceramah Ustadz Somad, yang ingat balik ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang ingat isi ceramah tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang mengamalkan tinggal 5. Tapi kalau perempuan, 100 perempuan mendengar, pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya menantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya jadi 500. Semua ikut ibu-ibu, karena ibu-ibu mengelola keluarga. Awas kalau indah. Makanya yang paling dicari sekarang adalah grup ibu-ibu. Betul sahabat saya ibu. Betul kata ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan, bapak-bapak jangan berkecil hati, karena tidak mungkin ibu-ibu bisa datang kalau bapaknya tidak soleh, bukan somad. Tak mungkin ibu-ibu ini bisa datang kalau ibunya tidak soleh, kalau bapaknya tidak soleh. Mudah-mudahan suami soleh, istri solihah. Amin. Kalau ada di antara suami ibu yang belum soleh, yang masih genderuwo, masih Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Sungai Kampar. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan, Pak. Saya sedang menguji bahwa walaupun perempuan itu mungkin di depan suaminya marah-marah kasar, tapi begitu ustadz memancing dia tidak mengaminkan. Itu menunjukkan mulutnya benci tapi hatinya lebih benci. Hatinya sayang. Nah, ini poin yang keempat.
bahwa beliau tidak pernah berhenti untuk berbuat, untuk pelelawan, untuk Riau, untuk Indonesia. Begitu juga dengan anak-anak muda kita. Jangan berhenti berkarya, terus berjuang. Yang mau dicari ini bukan jabatan, karena jabatan akan berakhir. Bukan harta, karena harta akan binasa. Bukan kawan, karena kawan hari ini besok berubah menjadi lawan. Yang mau kita cari adalah ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tadi Pak Wali, Pak Wabub, Pak Wakil, Pak Bupati ada urusan pergantian Kajati di Pekanbaru. Maka malam ini beliau menitipkan salam. Maka Pak Wabub mengumpulkan kotak-kotak untuk peduli Palestina. Itu dipesankan Pak Wabub. Ibu yang tak ada bawa duit bisa memasukkan gelang, rantai, cincin, masukkanlah. Gigi omeh masukkan. Tapi jangan yang imitasi. Nah, nanti dibawa panitia ke pasar Sukaramai untuk itu dicek, ditengok, ayah imitasi lah gitu Cino. Jadi masukkanlah ke dalam. Jangan hanya menangis menengok video Palestina. Ini banyak ini sekarang asal menengok video Palestina. Ya Allah. Pas diminta duit 2.000. Sesuaikan kesedihan hatimu dengan pertolonganmu. Duit-duit yang akan dikirim ini saya minta dikirimkan melalui lembaga yang resmi. Untuk masyarakat Riau, insya Allah hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 November pas hari pahlawan, kita akan kumpul di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru mengumpulkan dana. Dikirim langsung melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ambo banyak yang bertanya, Ustaz kami ingin mengirim kemana? Melalui rekening dompet doa Pak. Jangan salah kirim. Maka insya Allah duit nanti akan dikirimkan Pak Bupati Wabub dari koordinir insya Allah. Karena ini untuk membeli susu bayi, untuk membeli obat, membeli perban, membeli selimut. Karena tak lama lagi bulan Desember musim dingin, salju turun di Palestina. Ini untuk menolong saudara-saudara kita. Ini pun bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sisi kita berbahagia, satu sisi berduka, tapi duka kita ini kita hapus dengan bantuan-bantuan yang akan kita kirim. Ambo tadi bertanya ke Basnas Pusat, mereka sudah mengirim 12 miliar kotak. Tolong kotak banyak kan ke ibu-ibu, karena mereka yang memegang duit nih. Bapak ini tak ada dikasih duit, paling 2.000 perak untuk parkir. Bapak-bapak ini asal minta duit dikasihnya dodos untuk mengambil sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah Habibillah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena kalau lewat kotak ini biasanya detak jantung kita itu tak normal. Tadi normal waktu dengar ceramah, pas nengok kotak nih mulai degupnya lain. Nah itulah maka bersolawat.
Mudah-mudahan dengan solawat ini Allah memberikan kebaikan. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Itu Ustaz Somad tuanya ceramah aja tuh, tak ada dia mengasih, pura-pura dia ceramah biar supaya kotak itu lewat. Betul, ke ceramah turun kotak itu ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan tetap menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nanti insya Allah sampaikan ke kawan-kawan jamaah, tanggal 10 November hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib kita akan kumpul di halaman Masjid An-Nur Pekanbaru. Siap datang? Bawa kawan-kawan semua, jangan lupa bawa dompet, karena kita akan pakai untuk menolong saudara kita Palestina. Orang sudah mulai bertanya, semua sudah menolong Palestina. Di Jakarta berkumpul 1 juta orang. Kenapa orang Riau, Bumi Lancang Kuning tak ada peduli? Kenapa diam-diam aja? Nanti tunggu saatnya akan penuh Masjid An-Nur dan penuh kota-kota untuk membantu saudara kita. Ini baru muqaddimahnya hari ini. Insya Allah Allah akan menolong, rahmat tumpah turun kepada kita, kita kirimkan kepada saudara kita, rahmatnya pun akan sampai kepada kita selama mau menolong saudaranya. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, kesulitan hisab, kesulitan meniti siratal mustaqim, kesulitan timbangan amal, kesulitan azab neraka. Insya Allah dengan peduli kepada Palestina dilepaskan Allah kita dari kesulitan hari kiamat, insya Allah, amin. Poin yang kelima, yang terakhir. Kenapa 5 Pak Ustadz? Karena ini ulang tahun yang ke-50, jadi cukup 5. Nanti yang ke-60 baru kita buat 6, insya Allah, amin. Terakhir poin yang kelima, apa pelajaran? Kenapa bisa 50 tahun 2 makhluk yang berbeda bisa hidup bersama? Di antaranya adalah yang laki-laki ayahanda, bapak kita, pemimpin kita, orang tua kita, Pak Haji Muhammad Haris. Haris itu artinya menjaga. Haris artinya menjaga. Menjaga dia. Maka laki-laki ini pun yang ada ini insya Allah menjaga. Siap laki-laki ini menjaga ibu-ibu? Ibu siapa yang dijago? Jangan salah jago. Bapak-bapaknya siap menjaga, ibu-ibunya juga. Makanya apa kata Ibu Ratna tadi? Sorga. Apa kata beliau tadi? Kalau ibu mau masuk surga, taat sama suami. Itu bukan saya ngomong. Kalau saya yang ngomong, iyalah Ustaz Somad kan suami, Ustaz kan laki-laki. Ibu yang ngomong, bukan saya. Ibu mewakili suara perempuan. Maka insya Allah ibu-ibu semuanya masuk surga karena suaminya masuk surga. Kalau suami saya masuk neraka, saya ikut Pak Ustaz. Jangan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang meluruskan perempuan. Apa kata ibu tadi? Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Insya Allah kalau imamnya selamat, maka kita pun selamat. Mudah-mudahan ibu imamnya betul di rumah, insya Allah, amin. Dulu laki saya itu tak sembahyang Pak Ustaz. Gimana mau jadi imam? Laki saya itu genderuwo Pak Ustaz, bininya mak lampir. Patutlah berjodoh. Insya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak mendengar ceramah Ustaz, suami saya itu udah sembahyang sekarang Pak Ustaz. Sembahyang apa? Idul Fitri. Kiamat sudah dekat. Maka suami yang bertanggung jawab, tudung jilbab istri. Laki-laki di bumi Melayu bertanja, perempuan bertudung. Di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanya, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Yang punya usaha sablon baju kaos boleh ditulis di belakang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanya, di situ perempuan bertudung. Tapi baju kaos ini jangan dipakai sholat Jumat. Tengok laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya, maka insya Allah istrinya terjaga, terpelihara. Bukan slogan kata-kata. Malam ini kita lihat buktinya nyata. 50 tahun bersama, walaupun makhluk berbeda, satu laki-laki, satu wanita, tapi kalau Allah sudah menyatukan, maka bersama di pelalawan, bersama di langgam, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kadang ada bapak-bapak ini bertanyalah ke ustaz, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Nanti saya kalau masuk surga Pak Ustaz, istri saya ikut masuk. Oh iyalah, saya di surga sama istri saya itu juga lagi Pak Ustaz. Ini apa maksud pertanyaannya ini? Saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sedang makan, tiba-tiba datang bapak-bapak bertanya, Ustaz Somad, ya ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Apa? Macam mana kalau suami takut sama istri Pak Ustaz? Saya bilang, suami yang takut sama istri itu nanti kalau dia mati, dia tidak kena azab kubur. Loh, kok gitu Pak Ustaz? Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat, ikon ndak usah wa azab, udah terlampau azabnya di dunia. Betul Pak? Oh, betul mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Saya sanggup menyampaikan tausiah di depan bapak ibu ini karena berpakaian. Rambut saya ditutup kepala itu maka pede saya. Coba kalau tak ditutup kepalanya, gundul. Habis bergundul. Pede saya walaupun kurus. Kenapa? Karena ada pakaian. Maka Pak Haris kita hormati, kita muliakan pemimpin kita, tokoh masyarakat kita, karena ada yang menutup beliau. Yang menutupnya itu adalah istri, istri solihah. Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah almar'atus solihah, perempuan yang solihah. Setakwa-takwanya laki-laki, sehebat-hebatnya iman laki-laki, imannya baru setengah, 50%. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Sehebat-hebatnya bapak, walaupun tahajud sampai subuh, walaupun keningnya hitam, maka imannya baru 50%. 50%-nya ada pada ibu-ibu sekalian. Ibu adalah penyempurna iman. Maka nanti bapak pulang ke rumah, ibu, bapak panggil ibu dengan panggilan, oh penyempurna imanku, mano sambal belacan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau begitu, laki-laki yang gagah, laki-laki yang perkasa, laki-laki yang kaya, laki-laki yang punya duit, laki-laki yang berkuasa, sampai akhirnya waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Macam mana balik kejadian? Pikiran berkurang, mata berkurang, kaki berkurang, tenaga berkurang, terbujur di ruang ICU. Dan yang setia menyuapkan bubur ayam adalah mana kawan mancing? Mana kawan kongko-kongko ngopi sampai jam 2 malam? Tak ada. Inilah yang akan menyuapkan di ruang rumah sakit Arifin Ahmad. Betul Bu? Oh, tengok semangat mereka. Kalau bapak baik, maka mereka menyuapnya dengan baik. Apa kata mereka? Makanlah bang, makan, sabar, tidaklah mulai sebelum hari Jumat selesai kok bang. Tapi kalau bapak sombong, bapak angkuh, bapak merasa paling hebat, maka tak usahlah kita lanjutkan sakit hati bapak.
Kita tengok mereka bisa duduk bersanding bersama. 50 tahun yang lalu mereka bersanding, 50 tahun setelahnya mereka bersanding di hadapan kita hari ini menjadi pengantin baru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan limpahan berkahnya, keluarga kita juga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu kita soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ternyata pentasnya ini kok permanen ya Pak ya? Permanen kan? Jadi akan datang siapa yang mau ulang tahun pernikahan, baiklah di Danau Tajwid. Ulang tahun pernikahan di Danau Tajwid. Ustaz Somad bisa datang. Nanti yang mau pikirkan. Kumpul kita bersama, buat acara khitan masal, buat acara pemeriksaan kesehatan, buat acara santunan anak yatim, sehingga Danau Tajwid ini berkah. Jangan sampai lagi orang wisata kemana? Ke mall, sikit-sikit ke mall, sikit-sikit ke mall. Tersangkut kain di eskalator. Jalan ke mall tak salah. Saya pun jalan ke mall bawa anak istri saya. Tapi kalau kita terus-menerus meninggalkan wisata alam kita, maka anak-anak kita menjadi anak yang konsumtif. Silakan bawa mahasiswa-mahasiswa untuk penggemblengan, maka datang kemari buat camping bersama. Saya pun melihat tempat yang bagus nih, insya Allah akan membawa kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak muda, bikers subuhan, akan buat camping di Danau Tajwid, insya Allah. Kenapa mesti Danau Tajwid? Dekat dari Pekanbaru, tak jauh. Yang kedua, kalau di Pekanbaru kolam renang, bayar kolam renang berapa? Sini, tinggal masuk aja ke sungai. Buka baju melumpek, ampun. Tak ada batasan, silakan. Airnya bersih, air sungai mengalir, kolam renang nampaknya bening, kaporit. Bapu ang nanti koncing di dalam. Ada bahan kimia dimasukkan ke kolam renang. Yang bahan kimia itu maaf cakap. Nanti siapa nanti kencing, maka air kencingnya berubah jadi merah. Disiramkanlah ke air kolam renang. Begitu uang mandi merah sudahnya. Rupanya sudah uang terkoncing dalam rumah. Maka kalau mau mandi bersih, mandilah di Danau Tajwid. Datang kemari. Yang bingung-bingung wisata alam mau kemana, datang ke Danau Tajwid di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Bawa anak, saudara, kawan, sahabat, reunian, pertemuan, perkumpulan, ulang tahun pernikahan, khitan, semua acara datang kemari. Jalannya bagus. Ustaz kok tahu? Tidak nampak ambon mungkin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Danau Tajwid menjadi wisata alam Riau yang tetap membangkitkan semangat kita untuk menjaganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul hajat malam ini, Bapak Haji Muhammad Haris dan Ibu Ratna Mainar, senantiasa diberikan kesehatan, anak cucu semua sehat walafiat. Apa yang diniatkan disampaikan Allah, dan kita semua yang hadir ini semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.